Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada di seluruh Nusantara. Salam guru hebat, guru yang mulia. Guru merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi peserta didik semuanya untuk membentuk masa depan bangsa yang lebih gemilang, berkarakter, dan bermartabat untuk masa yang akan datang. Perkenalkan, Bapak, Ibu, Guru se-Nusantara. Nama saya Yunani Pujiarningsih. Saya selaku Kepala TK Diponegoro 7 yang berada di wilayah Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. TK Diponegoro 7 merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di wilayah Kabupaten Malang. TK Diponegoro 7 merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak serta membantu mempersiapkannya untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Di pendidikan anak usia dini, TK Diponegoro 7 mengembangkan capaian pembelajaran di antaranya 1. Nilai agama dan moral. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar literasi dan STEAM. Pembelajaran dan asesmen merupakan dua konsep yang saling terkait dalam dunia pendidikan. Pembelajaran adalah suatu proses aktif di mana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Proses ini melibatkan interaksi antar individu dengan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan asesmen merupakan proses pengumpulan data untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran yang dikembangkan oleh TK Diponegoro 7 yaitu mengembangkan pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam pembelajaran kali ini kita mengambil topik tanaman. Subtopik sayur kesukaanku. Di dalam pembelajaran, anak mampu mengenal berbagai macam tanaman ciptaan Allah, termasuk macam-macam sayur kesukaanku. Anak-anak mampu bersosial dan berinteraksi langsung dengan penjual untuk membeli sayur sesuai dengan keinginannya, serta anak-anak mampu mengenal dan membedakan macam-macam sayur. Dalam pembelajaran disiplin positif, kita sebagai kepala sekolah harus mengembangkan pembelajaran disiplin positif yang berada di satuan pendidikan. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan perilaku baik melalui pengertian, empati, dan dukungan, bukan sebuah hukuman. Kita membangun hubungan positif, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi peserta didik, dan hubungan baik dengan semua warga sekolah, di antaranya guru, komite, wali murid, dan semua pemangku kepentingan yang berada di sekolahan. Kita membuat kesepakatan dan menerapkan aturan yang jelas dan melibatkan kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan komite, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sekolah dengan wali murid. Kesepakatan dan ketentuan yang telah dibuat harus dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab oleh semua warga sekolah TK Diponegoro 7.
Untuk mendukung pembelajaran, tentunya kita sangat membutuhkan namanya digitalisasi, termasuk laptop, HP, dan perangkat ajar lainnya. Untuk pengembangan SDM pendidik, TK Diponegoro 7 mengembangkan pengetahuannya dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan melalui organisasi IGTKI, PGRI, Gugus, serta belajar mandiri melalui komunitas belajar sekolah, BMM, workshop, dan lainnya. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi. Dalam hal ini, kita memilih topik tanaman, subtopik apotik hidup. Dalam pelaksanaan P5, kita bekerja sama dengan Dewan Guru, siswa, wali murid, dan kader di lingkungan apotik hidup. Komunitas belajar atau kelompok tim kecil sangat penting bagi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, inklusif, dan berkualitas. Karena dengan adanya komunitas belajar, kita bisa berkolaborasi dan bertukar pengalaman antar pendidik. Komunitas belajar bisa digunakan sebagai motivasi untuk belajar bersama untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui diskusi dan refleksi. Untuk pengembangan profesional bagi pendidik, Kombel juga bisa digunakan sebagai pembelajaran yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan adanya perubahan. Kurikulum merupakan struktur dan panduan pembelajaran untuk proses pembelajaran serta membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran secara sistematis. Tujuan pendidikan, kurikulum menetapkan tujuan pendidikan yang jelas sehingga peserta didik memahami proses pembelajaran. Kurikulum juga dapat mencakup aspek pengembangan karakter seperti nilai-nilai moral dan etika yang penting membentuk individu yang bertanggung jawab. Lingkungan satuan pendidikan, lingkungan yang mendukung peserta didik di mana anak semua merasa diterima dan dihargai. Di lingkungan yang mendukung perkembangan akademis, sosial, emosional secara holistik. Lingkungan yang aman, nyaman, yang memiliki fasilitas yang aman, ruang kelas yang bersih, area bermain yang terawat, dan mendapatkan perlindungan. Ruang terbuka dapat memberikan tempat bagi siswa leluasa dalam bermain dan belajar tentang lingkungan. Lingkungan sekolah yang melibatkan orang tua dan masyarakat setempat untuk menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan, dan menekankan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Dan satuan pendidikan melengkapi dengan mengembangkan minat dan bakat siswa dan memperkuat hubungan sosial. Manfaat bantuan operasional kinerja Boskin bagi satuan pendidikan sangatlah penting sekali untuk peningkatan fasilitas pendidikan seperti pengadaan fasilitas ruang kelas, pengadaan pojok baca, dan peralatan yang mendukung proses belajar mengajar. Pengadaan sumber belajar, buku panduan, alat peraga, dan perangkat teknologi yang diperlukan. Pelatihan dan pengembangan profesional untuk peningkatan kualitas pengajaran. Keterlibatan dinas pendidikan bagi satuan pendidikan sangatlah penting, di antaranya sebagai dukungan kebijakan dalam pengembangan kurikulum, sebagai sumber pendanaan dan sumber daya dalam hal pengembangan peningkatan sumber daya pendidik, sebagai monitoring dan evaluasi untuk pelatihan dan pengembangan profesional, sebagai koordinasi program, sebagai sumber akses informasi dalam hal pendidikan, sebagai jaringan dan kolaborasi, sebagai penguatan akuntabilitas.